Decided to put you both through the judging. Oh, God is good. God is great. 1, 2, 3, CGR! Ini adalah kedua kalinya CGR mendapatkan penghargaan Boy Domain paling top SCTV Music Award. CGR berhasil memenangkan penghargaan ini pertama kali di tahun 2013. Di tahun 2015, CGR Academy Award. I still can't believe I'm standing here. My name is Chandra Leo, for those who don't know, and this is my partner Tommy Lim. Just hit 1 million subscribers last month, and it's a great achievement of mine. One thing I want to shout out for our president Joko Widodo, because once he created an idea, he proposed an idea, how about we make vlogs as a curriculum in students in school? It's amazing. Berapa sering kita membiarkan sebuah 5 menit kesempatan lewat begitu aja. Padahal harusnya di depan 50 orang, di depan 5.000 orang harusnya sama aja. Di depan orang dengan jabatan penting, di depan orang pengangguran harusnya sama bagusnya. Kita suka nggak nyangka, kita yang membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu aja. Makanya apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu gak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Hai semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue Resman Norek akan menemani beberapa menit kalian ke depannya. So, jika kalian baru pertama kali mengunjungi channel gue, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. BTW apa kabar nih? Bagi kalian masih lancar kan puasanya? Gue doain semoga puasa kalian full ya. Dan jika kalian gabut, ya kalian silakan dengarkan aja podcast gua. Semoga bisa menemani kalian mungkin sampai berbuka nanti, sambil menunggu waktu berbuka. Dan bagaimana nih dengan setup baru gua? Gua menambahkan sedikit audio spektrum supaya lebih kelihatan hidup. Jadi nggak sekedar gambar doang, tapi kali ini kalian bisa melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak. BTW, gue senang sekali nih kemarin. Gue sharing-sharing dulu ya. Gue senang sekali kalau kemarin tuh ada yang ngomong sama gue. Dia ngomongnya, Ri, podcast lu bagus amat, itu bermanfaat loh dan keren. Gue sangat senang karena bagi gue ingin agar orang-orang itu ke YouTube gue. Itu karena mereka ingin mendengarkan konten-konten gue. BTW maaf ini ya, gue flu, jadi suaranya agak lebih berat. Gue senang sekali kalau orang-orang itu ke YouTube gue karena mereka ingin mendengarkan konten gue, bukan untuk mendengarkan gue. Ada perbedaan tipis di sana. Karena bagi gue, terkenal itu bukanlah tujuan gue. Banyak kok cara yang lebih cepat dan instan untuk menjadi terkenal. Tapi kalaupun gue terkenal karena podcast ini, itu adalah bonus. Tujuan gue untuk membuat YouTube ini adalah menjadi manfaat bagi orang lain. That's why podcast gue sebenarnya itu fokusnya ngomong ke pengembangan diri, tentang mental issue, family issue, maupun love issue. Jadi gue sangat senang kalau ada orang yang sangat tertarik untuk mendengarkan podcast gue. Bahkan gue punya mimpi, bisa nggak ya suatu saat gue itu bisa menjadi penyiar radio dan bisa berinteraksi dengan para audiens. Jadi bagi gue
10 atau bahkan 12 orang atau bahkan mungkin 5 orang aja yang mendengarkan podcast gue di setiap episodenya, it's worth for me. Karena mereka datang buat dengerin konten gue. Dan lu lihat aja kebanyakan orang-orang kalau udah terkenal, sebagian besar masyarakat akan pergi untuk menonton, membeli tiketnya hanya untuk melihat orang itu, bukan lagi untuk menikmati kualitas dari apa yang akan dia tunjukkan. Gue sangat menghindari itu. Gue sangat ingin orang datang karena kualitas dari podcast gue. Apa yang gue share itu yang dia cari. Nah, ini kita akan masuk ke topiknya, bicara tentang waktu, kesempatan, dan kesiapan. Gue baru ngeh kalau 3 hal ini ternyata saling berkaitan dan gak bisa dilepaskan. Dan sebenarnya ini merupakan opini gue ya, pendapat pribadi tentang apa yang gue jalani selama ini, pengalaman hidup gue dari bangku sekolah sampai bangku kuliah sekarang, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain yang gue dengar, ataupun gue bisa melihat para orang-orang terkenal yang menjalani hidupnya ketika mereka sharing. Nah, gue baru ngeh ketika dosen gue kemarin cerita, itu kan lagi ada ujian proposal tuh. Dan kebetulan gue diminta tolong untuk jadi tim dokumentasinya. Jadi terus itu kan lagi istirahat, kita ngobrol-ngobrol. Terus kan dosen gue ini dosen agama. Dia bicara, dia bilang, it's okay kalau kalian mau pelayanan ya. Karena kan di gereja itu kita kan pelayanan ya. Kalian kan mahasiswa teologi. Jadi it's okay kalau kalian mau pelayanan. Tapi jangan meninggalkan dunia perkuliahan kalian hanya untuk pelayanan. Karena biar bagaimanapun kalian di sini diperlengkapi untuk menyiapkan diri menjadi pelayan-pelayan yang terbaik. Jadi ini juga menyadarkan gue bahwa iya ya, kalau kita hanya fokus melayani dan lupa kalau kita ini sedang diperlengkapi dan mengabaikan fakta bahwa kita ini diperlengkapi dan menyia-nyiakan itu. Padahal ini adalah waktu kita dan kita dipersiapkan di sini untuk sebuah kesempatan yang luar biasa nantinya kan. Maka gue rasa itu sia-sia kalau kita biarkan begitu saja. Terus gue juga teringat ya, gue dulu pernah ikut salah satu organisasi waktu gue SMA. Dan waktu itu ada sesi sharing. Sesi sharingnya ini dibagi per kelompok ya. Waktu itu lumayan banyak. Kebetulan pemimpin kelompok gue, dan apa yang dia sharingkan waktu itu sangat-sangat melekat pada gue. Dia cerita bahwa dia itu dulunya diremehkan banyak orang, tapi dia nggak mau menyerah. Dia sabar dalam prosesnya, sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan yang pas, akhirnya dia bisa membuktikan dirinya. Jadi selama ini dia berusaha untuk mempersiapkan dirinya, dia belajar segala hal yang dia bisa di bidang IT. Dan akhirnya ketika ada orang yang pada waktunya ingin mengetahui seberapa besar potensinya, dia pun menunjukkannya. Tentunya kalau selama ini waktu yang dia habiskan tanpa persiapan atau hanya sekedar main-main, ketika ada masanya orang lain ingin menguji potensinya, maka dia tidak akan bisa menunjukkan semaksimal mungkin potensi apa yang dia punya. Dan ini bikin gue, wah iya ya, ternyata waktu yang berjalan menginginkan agar kita menyiapkan diri sebaik mungkin, supaya ketika ada kesempatan kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kita, inilah apa yang kita punya. Seringkali kan dalam kehidupan seperti itu ya. Gue gak akan berbicara bahwa ini hanya relevan di usia 20-an, relevan di usia 30-an atau 40-an. Gue melihat contohnya ya, di bangku SMP itu kan, atau mungkin SMA juga ya, gue gak tahu karena gue SMK. Tapi karena kampus gue tuh dekat dengan SMA dan SMK dan SMP, gue melihat di situ setiap sore ada orang yang main volley, main basket, dan juga futsal.
Mungkin sekarang basket itu hanya sekedar ya mungkin kalau sebagian besar orang, tapi nggak semua juga ya. Ada yang mungkin sebagian besar kalau di bangku sekolah itu agar dilihat keren di mata cewek. Apalagi kalau cewek itu teriak, keringatnya, aduh meleleh deh lihat keringatnya. Ya, tapi siapa tahu itu akan berguna di masa yang akan datang. Di sini lo dipersiapkan dengan lo latihan main basket, dan mungkin suatu saat nanti lo akan jadi atlet atau lo jadi pengajar, nggak ada yang tahu kan. Nah, ini di saat inilah segala hal yang lo pelajari sebenarnya adalah persiapan diri lo untuk menuju kepada kesempatan yang akan lo tunggu-tunggu. Dari pengalaman pribadi gue pun begitu. Gue sekarang ya lumayan bisa menikmati hasil jeripaya gue sebagai konten kreator ya di bangku kuliah ini. Jadi gue bisa kerja sambil kuliah dan gak terhambat, karena kerjaan gue sebagai konten kreator itu atau mungkin videografer itu fleksibel. Dia nggak diikat oleh kontrak kerja, tapi gue biasanya dapat job dan gue bisa manage waktu gue. Dan gue bersyukur sebenarnya ini diawali dengan sebuah keisengan. Jadi kenapa gue bisa terjun dalam dunia video dan editing, itu sebenarnya berangkat ketika gue ingin mengesankan seorang wanita. Gue dulu parah sekali sih editan gue. Kalau sekarang gue liatnya tuh kayak kok gini amat ya editan gue. But that's realita. Gue dulu ngedit itu tuh gue suka sama seorang wanita dan dia mau ulang tahun. Gue ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Jadilah gue mengumpulkan foto-foto gue, bukan foto-foto dia. Terus gue bikin per slide dan gue taruh quotes alay gitu. Aduh malu. Gue taruh quotes alay dan gue taruh lagu Aku Lelakimu. Kok alay di usia segitu udah sealay itu ya. Tapi menurut gue itu hal yang keren loh dulu, meskipun pada akhirnya gue ditolak. Ya gue setidaknya hal ini membuat gue selalu menyiapkan diri. Jadi ketika gue udah terjun ke sini, gue berusaha nih gimana supaya gue bisa meningkatkan skill gue, meningkatkan jam terbang, memperluas koneksi. Di sini gue mempersiapkan diri sehingga gue belajar dari kelas 1 SMA sampai akhirnya gue bisa menghasilkan uang di bangku kuliah. Lo bayangkan itu berapa tahun? Gue bisa hitung sekitar 4 tahun. Butuh 4 tahun bagi gue agar bisa menghasilkan uang dari hal yang gue senangi. Karena waktu itu setelah gue mempersiapkan diri begitu jauh, gue membuat beberapa video, berlatih, pada akhirnya gue dipanggil dan orang itu ingin memakai skill gue dan terbukti dia puas. Dan akhirnya dia memberikan rekomendasi kepada temannya. Gue dikenal oleh banyak orang karena gue juga punya portofolio. Ternyata ini berkaitan ya. Dalam dunia asmara pun cinta itu butuh waktu dan proses kesiapan sebelum akhirnya bertemu dengan kesempatan yang namanya sebelum bertemu dengan sesuatu yang bernama kesempatan untuk dipersatukan. Gue tertampar oleh kisah nyata. Gue tertampar oleh kisah nyata dari orang terdekat gue. Dia seorang wanita loh, dan dia berusaha untuk mendekati seorang pria yang sebenarnya mustahil, sangat mustahil untuk didekati. Karena ya orangnya cuek, orangnya nggak mau pacaran.
Dan gue sempat tanya, berapa tahun sih lu ngejar dia? Dan wow, gue nggak usah bilang tahunnya, tapi dia udah bertahun-tahun mengejar pria ini. Dalam proses waktunya dia berusaha PDKT sehingga dia menunggu sehingga laki-laki ini siap membuka hatinya, dan mereka bertemu dalam sebuah momen yang tepat yang dinamakan kesempatan. Gak usah jauh-jauh deh. Kalau lo mau ambil toko-toko yang lo kenal, Panji, lo bayangkan ada 5 menit yang mengubah hidupnya. Kita kan nggak pernah tahu tuh berapa menit dalam hidup kita yang akan mengubah dan menentukan akan jadi seperti apa kita ke depannya. Panji itu menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang penyiar radio, untuk melakukan apa yang dia senangi, dia kerjakan, dan dia melakukannya dengan senang hati. Dan ada satu momen yang mengubah hidupnya. Dan gue mulai mempertanyakan itu ke dalam diri gue sendiri. Dan gue ingin kalian mempertanyakan dalam hidup kalian, seberapa sering sih kita melewatkan kesempatan-kesempatan terbaik dalam hidup kita untuk mengubah hidup kita selamanya. Apakah hari ini kita masih bermain-main ya? Apakah hari ini kita masih tidak percaya dengan yang namanya kesempatan dan yang namanya proses? Karena ini sangat sayang sekali kalau dilewatkan. Sama seperti dalam hal cinta. Cinta itu butuh waktu. Cinta itu butuh kesiapan sehingga bisa bertemu dengan yang namanya kesempatan. Dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, masa depan lo, itu semua butuh waktu, butuh kesiapan sebelum menuju pada tahap yang namanya kesempatan. Apakah hari ini kita sedang bermain-main, ataukah hari ini kita sedang bersiap-siap menuju pada kesempatan? Semua tergantung dari kita semua. Dan ya, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Aris Menorek. Salam pamit.